Apa itu pengembangan keprofesian berkelanjutan? Pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru sesuai dengan kebutuhan, dengan cara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan mutu profesinya. Dasar Hukum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya, Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03 VPB 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan angka kreditnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, tidak mengganggu tugas mengajar keseharian guru, malahan mendukung dan mengembangkan mutu profesi dan karirnya. Karena dilakukan bersamaan pada saat guru melakukan tugas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan kata lain, PKB terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar, termasuk pada saat guru melakukan perencanaan pembelajaran. Misalnya pada saat guru sedang mengajar, ia melakukan klasifikasi atau pengelompokan peserta didik yang memiliki intelektualitas tinggi, sedang, dan rendah. Indikatornya bisa dalam bentuk rata-rata hasil nilai formatif yang diperoleh. Pengelompokan peserta didik di atas dapat diangkat menjadi rumusan masalah, misalnya untuk dituangkan ke dalam penelitian tindakan kelas. 3 dimensi PKB. Pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri berdasarkan intelektualitas dan wawasan. Di antaranya mengikuti seminar-seminar, kelompok kerja guru, KKG, musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, menjadi peserta workshop atau BIMTEK, dan dalam bentuk online seperti webinar, serta menjadi narasumber. Ini adalah contoh sertifikat pengembangan diri. Menjadi narasumber pada BIMTEK termasuk bentuk pengembangan diri. 2. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah kegiatan menuangkan gagasan ilmiah dalam bentuk karya tulis atau melalui media lainnya yang dipublikasikan melalui media cetak, makalah, atau media elektronik. Contoh publikasi ilmiah yang dibuat guru antara lain, artikel, opini, makalah, menulis buku, dan penelitian tindakan kelas, atau penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah dan pengawas. Ini adalah contoh PTK, bagian dari publikasi ilmiah.
Ini adalah contoh penulisan buku teks pelajaran, juga bagian dari publikasi ilmiah. 3. Karya inovasi. Karya inovasi adalah kegiatan guru dalam menghasilkan karya yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas daring. Karya inovasi bisa dalam bentuk pembuatan alat peraga interaktif, hasil karya seni atau hasil karya tari, dan menciptakan lagu. Bisa juga hasil karya teknologi tepat guna, misalnya menemukan pembangkit elektronik dari fermentasi kulit buah jeruk. Merancang alat peraga, salah satu dari pembuatan karya inovasi. Demikian juga merancang teknologi tepat guna adalah salah satu kegiatan karya inovasi. Apa manfaat PKB bagi guru? Paling tidak ada 3 manfaat PKB bagi guru, yakni: pertama, untuk digunakan dalam proses penghitungan angka kredit dan kenaikan tingkat. Pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi syarat bagi profesi guru dalam meniti jenjang kenaikan pangkat melalui perhitungan angka kredit. Piagam atau sertifikat dari kegiatan BIMTEK diakumulasi dengan perhitungan sesuai nilai kreditnya. Karya tulis yang dibuat dalam bentuk publikasi ilmiah juga dapat menjadi akumulasi nilai dalam kenaikan tingkat. Karya tulis ilmiah bisa dalam bentuk artikel, opini, makalah, modul, dan buku. Buku yang ditulis guru, misalnya dalam bentuk buku teks pelajaran dan atau buku humaniora. Karya inovasi biasanya memiliki nilai angka kredit yang cukup tinggi. Karena dilihat dari proses penciptaannya, membutuhkan kreativitas tinggi. Di samping memiliki manfaat yang universal dan permanen. Contoh penciptaan lagu himne guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, buah karya seorang guru bernama Sartono. 2. Untuk digunakan dalam melengkapi berkas promosi jabatan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, menjadi sebuah persyaratan bagi guru yang akan meniti jenjang karir ke dalam jabatan yang lebih tinggi, yaitu kepala sekolah. Termasuk juga kepala sekolah yang akan naik jenjang karirnya menjadi pengawas, tentu dituntut publikasi ilmiah sebagai salah satu persyaratan. 3. Peningkatan kompetensi. Selain untuk kenaikan tingkat dan jabatan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, juga meningkatkan kemampuan dan kompetensi para guru itu sendiri. Dipandang sebagai bagian integral dari tugas keseharian, maka kompetensi ini akan menjadi branding bagi sosok guru yang profesional, tanpa ada iming-iming naik jabatan dan sebagainya. Kenaikan tingkat dan promosi jabatan tentu menjadi motivasi tersendiri bagi guru yang secara rutin melakukan kegiatan PKB, karena itu menjadi hak normatif setelah ia tekun menjalankan kewajibannya sebagai guru. Manfaat jangka panjang, kemampuan PKB, dalam hal ini kemampuan menyusun karya ilmiah dapat dimanfaatkan sebagai bentuk profesi tersendiri sebagai penulis bahkan jurnalis. Kemampuan sebagai penulis sudah banyak yang menggelutinya dan menjadi lahan penghidupan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa kemampuan menulis bagi guru dapat dijadikan sarana memperoleh penghasilan tambahan. Menulis artikel opini di surat kabar pikiran rakyat akan memperoleh honorarium jika karya tulisnya dimuat. Lebih besar lagi honorarium jika seorang guru menulis buku. Ada 2 jenis penghasilan yang diperoleh dari menulis buku. Pertama, jual putus, maksudnya karya buku dijual secara langsung setelah penulisan selesai, meskipun belum naik cetak. Ketika kelak laku di pasaran, berapapun oplah yang terjual, penulis tidak akan memperoleh lagi pembayaran. Berbeda dengan sistem royalti.
Pembayaran sistem royalti dilakukan setelah naskah buku diterbitkan dan berapa eksemplar terjual di pasaran. Penulis akan memperoleh bayaran dihitung berdasarkan jumlah eksemplar yang terjual di atas. Adapun presentase per eksemplar dihitung berdasarkan perjanjian melalui Memorandum of Understanding (MOU). Berdasarkan perjanjian, royalti yang diperoleh penulis biasanya antara 7% sampai 35% per eksemplar.